Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi, dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai pertanyaan dari Monang mengenai penderitaan, cobaan Tuhan atau akibat dosa sendiri. Penjelasan jujur dan Alkitabiah. Silakan Pak Monang, lalu ada Karek Iya Pak, ya. pokoknya. Silakan Pak Monang. Saya bertanya Pak, dari pemahaman saya terhadap keterangan dari surga dan neraka itu adalah sebuah konsekuensi hasil dari proses dalam kehidupan kita Pak, yang akan kita teruskan dan akan kita alami di dalam kekekalan. Nah, proses itu selalu digambarkan dengan penderitaan. Pertanyaan saya, apakah setiap penderitaan itu merupakan proses Pak, ataukah itu karena kan ada dikatakan di Alkitab bahwa penderitaan kita dicobai karena keinginan kita sendiri. Nah, bagaimana kita supaya aware Pak, mana yang karena kita, mana yang memang itu memang bagian daripada kehendak Tuhan yang lebih dominan gitu Pak. Nah ini memang gini ya, jelasnya gimana ya. Banyak orang membeda-bedakan bahwa ini pencobaan ini dari Tuhan ini. Oh ini ujian, apa bedanya ujian sama pencobaan? Oh ini adalah azab ini, ya kan keder ini kan, ini azab atau pencobaan. Orang Islam kan begitu. Oh Allah, asal orang kafir bilang ini azab, tapi kalau mereka yang kena, oh ini ujian, pencobaan. Kan kurang ajar kita orang beragama, kan memang kurang ajar kan orang beragama ini kan. Kalau buat mereka yang kena katanya ujian, kalau orang yang kena katanya azab. Tetapi sebenarnya semua penderitaan kita, misalnya pencuri, terus kemudian ditangkap polisi masuk penjara, ya terima hukuman itu, ya. Itu adalah penderitaan badani. Nah di penjara, wah repot sekali. Itu kan konsekuensi dari aksi kita. Jangan malah udah masuk penjara malah nyalain istrinya, malah nggak blokin istrinya, atau di penjara dia, siapa nih yang cepunya, siapa cepunya? Ada orang kena narkoba masuk penjara, nggak usah cari cepunya siapa, tuh cepunya digebukin sama dia. Namanya dia tidak mau menderita penderitaan badani itu. Apalagi terus kemudian kabur dari penjara ya. Misalnya ini kan dia habis bunuh orang, nggak mau dihukum. Nah berarti kan dia tidak mau menderita hukuman badani. Orang kalau habis membunuh orang, kon minta ampun sama Tuhan, sudah minta ampun, dan hukumannya kan tetap ada. Tuhan mengampuni dosanya, jiwanya kalau kamu minta ampun diampuni, tetapi kan dia tetap ada konsekuensi hukumnya. Ya kan? Dia menderita penderitaan badani di dalam penjara itu, kemudian apa yang terjadi? Ya banyak hal, dia akhirnya di dalam penjara keluarganya berantakan. Istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya kemudian entah kemana. Ya dia harus terima dengan ikhlas. Tapi kalau dia marah-marah, kepahitan malah terus, maka dia tidak mau menderita penderitaan badani. Tapi kalau dia ikhlas, sudah terima, dia tahu dia kemarin salah membunuh, dia salah narkoba, dia salah korupsi, dia terima. Ya kan kesalahan itu, iya Pak, saya salah Pak. Nah itu kan paling penting, iya saya salah. Lalu gimana? Ya saya jalanin Pak, saya salah. Hukumlah saya karena saya salah. Lalu sementara salah itu di dalam penjara itu, dia kemudian dia bertobat. Dia mencoba belajar. Di penjara itu kan komunitas kan, dia disakiti, dia hina, dia apa, nggak usah ngelawan. Ada orang ini, panci, marah, gebuki lagi. Nah itu namanya kamu tidak bertobat. Tapi biar ikhlas ya sudah, nggak apa-apa. Tiba-tiba isinya selingkuh, ya sudah, ikhlas. Ikhlaskan semua. Tiba-tiba ya kan ada berita-berita lain, nah ikhlaskan. Tetapi kalau misalnya bukan karena penjara, kan tidak semua orang masuk penjara kan. Misalnya kita lagi punya utang, tagih hutang, ya kan. Ada orang lagi utang baik-baik, utang ngamuk-ngamuk. Nah itu namanya tidak menderita penderitaan badani, ya kan.
Ada orang nagih hutang sampai ya kan ditagih hutang, sampai kita dipermalukan. Ya udah terima. Emang kita salah kok. Dan semua pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Semua baptisan api itu datangnya dari kita sendiri. Bahkan ketika saya difitnah sama Saifuddin, sama Amin Wijaya, sama Alengso, sama Rudi Yohanes, kan datangnya dari saya sendiri. Mengapa? Karena mereka iri dengan saya. Kenapa? Ya karena saya cerita donasi kita ada berapa. Maka mereka jadi iri. Ya kan? Mereka pengen donasi itu kan. Kenapa donasi kita nggak sebesar di Paul? Kan salah saya sendiri kan. Kenapa saya pamer sama kalian donasi kita di komunitas kita sampai sekian. Tidak ada pencobaan yang datang dari Tuhan, dari kita sendiri. Nah, tapi kan memang harus saya pamerkan supaya Anda tahu, ayo menyumbang di sini di yayasan kita. Ya, oh tuh jangan percaya tuh karena donasinya nanti dipakai sama Paul, kan begitu kan fitnahnya kan. Ternyata dipakai nggak sama Paul kan enggak kan? Saya nggak terima duit dari yayasan. Nah itu ya yang terjadi. Lalu ada beberapa orang yang ingin mengambil alih yayasan, menyingkirkan saya, ya kan? Ya kan? Karena kesalahan saya sendiri kan, karena kita punya yayasan. Kalau nggak usah bikin yayasan. Kan semua ada konsekuensi dari aksi. Salah nggak bikin yayasan? Ya enggak, tapi kan dari saya bikin yayasan, duitnya banyak, maka orang kan pengen ngambil alih kan. Nah itu, ya saya harus ikhlas, ya nggak usah marah-marah. Ya kita terima saja, gitu loh. Kita tetap mengasihi, mengampuni, memberkati. Akhirnya kan kita yang dapat manfaatnya, sekarang kita makin besar. Jadi nggak ada bedanya itu pencobaan, itu azab atau ujian, nggak ada, kita semua. Tapi katanya Petrus, jangan kamu menderita karena kesalahanmu sendiri. Artinya kita maling lalu kita menderita di penjara, jangan karena itu. Tapi karena kita difitnah ya nggak apa-apa. Itu loh Monan. Itu Monan. Oke, berarti seluruh proses hidup kita itu adalah baptisan api ya Pak ya? Iya. Boleh saya bilang kayak gitu? Jangan lawan. Ikhlas. Iya dong. Oke, noted. Terima kasih ya Pak, luar Kita biasa. kasih sukacita damai sejahtera. Nanti kita mulai belajar satu-satu bagaimana cara kita punya kasih. Apakah kasih itu? Bagaimana caranya kita punya sukacita? Bagaimana caranya kita selalu punya damai sejahtera? Bagaimana caranya kita selalu punya kesabaran, punya kelemah lembutan? Terus ya, kita ini belajar satu-satu ya, kita telusuri satu-satu. Bagaimana kita punya itu ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, 1 Petrus 4 ayat 15-16 berbunyi, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yakobus 1 ayat 14-15 berbunyi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai jawaban. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.